Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we start the lesson today, let's pray first. Pray begin. Finish. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangan Islam Daulah Abbasiyah. Berdasarkan pembelajaran pada minggu kemarin, apakah kalian masih ingat apa saja penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah? Ya, benar sekali. Penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, timbulnya kerajaan-kerajaan kecil di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Faktor yang kedua, perebutan kekuasaan antar anggota Daulah Abbasiyah. Dan yang ketiga adalah serangan dari bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Nah, teman-teman, Ibu punya satu pertanyaan lagi. Siapa khalifah terakhir yang memimpin Daulah Abbasiyah? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Khalifah terakhir yang memimpin Daulah Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mu'tasim. Setelah Daulah Abbasiyah runtuh, ada 3 kerajaan Islam yang terbesar di dunia pada saat itu. Yang pertama ada Daulah Utsmani, yang kedua Daulah Mughal, dan yang ketiga Daulah Syafawi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Daulah Utsmani. Daulah Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Ibu kota dari Daulah Utsmani terletak di Istanbul, Turki. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung selama kurang lebih 6 abad lamanya, di mana Daulah Utsmani menguasai sebagian Eropa, Afrika, dan Asia. Maka bisa dikatakan bahwa Daulah Utsmani menguasai 3 benua sekaligus. Nah, itu tadi sejarah singkat mengenai berdirinya Daulah Utsmani. Untuk lebih memahami proses berdirinya Daulah Utsmani, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian amati video yang Ibu tampilkan. Untuk selanjutnya, silahkan kalian menulis sejarah singkat mengenai proses lahirnya Daulah Utsmani. Abad ke-13 adalah abad yang penuh kekacauan bagi kaum muslimin. Tragedi itu dimulai pada tahun 1206 Masehi. Ketika itu di wilayah Asia Tengah muncul Temujin yang digelari Genghis Khan, dan dia berhasil menyatukan bangsa Mongol dan terus meluaskan wilayah kekuasaannya ke arah barat. Hingga pada satu titik, sampailah kekuatan Mongol di wilayah Kesultanan Seljuk. Kesultanan Seljuk yang merasa wilayahnya terancam mengobarkan perang demi melindungi wilayah kekuasaannya. Namun kekuatan Mongol yang sangat besar membuat satu persatu wilayah Kesultanan Seljuk dan Kekhalifahan Abbasiyah berhasil ditaklukkan oleh Mongol. Puncaknya adalah jatuhnya ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi di tangan Hulagu Khan.
Dan pada tahun yang sama, lahirlah Utsman bin Ertugrul yang kelak dikenal sebagai peletak dasar dan pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Sama seperti ayahnya Ertugrul, Utsman I terlahir dengan kecerdikan dan keluasan dalam memimpin, dan dalam tempo yang singkat, Utsman I berhasil menyatukan kabilah-kabilah Turki yang terpecah belah pasca takluknya kota Baghdad oleh pasukan Mongol. Seiring berjalannya waktu dan redupnya pamor Kesultanan Seljuk, umat muslim begitu menantikan sosok ksatria yang heroik yang bisa memadamkan kekacauan yang terjadi di tengah-tengah umat muslim. Dengan mendapatkan dukungan yang begitu besar dari suku-suku Turki yang mendiami wilayah Anatolia, tepat pada 27 Januari 1299 Masehi, Utsman I mengukuhkan berdirinya Kesultanan Utsmani dengan dirinya sebagai sultan pertama. Nice döndür düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün. Biliriz ki Allah bize yeter. İmanımız bize yeter. Yüreğimiz yeter. Şimdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. Şimdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. Şimdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Visi Kesultanan Utsmani ini sangat jelas. Dalam masyarakat Turki dikenal dengan nama Impian Utsman, yang tidak lain adalah pembebasan kota Konstantinopel. Impiannya itu terus-menerus ia tanamkan kepada generasi penerusnya. Utsman I berhasil membuktikan kepada khalayak bahwa dirinya adalah seorang ghazi dan pewaris sah dari Kesultanan Seljuk. Utsman I menegaskan posisi Utsmani dan menggelari dirinya sebagai sultan dari sultan para ghazi, bangsawan di kaki langit, kesatria dunia, dan memproklamirkan bahwa Kesultanan Utsmani adalah the Ghazi State yang akan terus-menerus berjihad untuk kemuliaan Islam, dan ia wafat pada 1 Agustus 1326 Masehi di kota Bursa. Selanjutnya, Ibu akan bertanya mengenai strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Berdasarkan video yang kalian amati, siapa raja yang memimpin setelah Khalifah Utsman I? Ya, benar sekali. Setelah Utsman I, Daulah Utsmani dipimpin oleh Raja Orhan. Nah, teman-teman, selanjutnya Ibu minta silahkan kalian berhitung 1 sampai 3, urut ya, dari paling depan sampai paling belakang. Oke, bisa dimulai. Silahkan. Sudah?
Nah, silahkan yang tadi mendapat nomor 1 mengelompok ke bagian paling kanan, dan nomor 2 silahkan duduk di bagian tengah, dan untuk nomor 3 silahkan di bagian paling kiri. Oke, sudah? Sekarang Ibu minta kalian menuliskan beberapa pertanyaan mengenai video yang sudah kalian amati, khususnya mengenai strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Kelompok 1 silahkan menulis 5 pertanyaan, kelompok 2 juga 5 pertanyaan, begitupun kelompok 3. Dan jangan lupa kalian menulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Untuk pertanyaannya kalian tulis di kertas, selanjutnya kalian gulung kecil-kecil. Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk menulis soal dan jawabannya. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Sudah ya? Kalian sudah menggulung soalnya? Oke, baik. Silahkan kalian maju ke depan dan kumpulkan soalnya di meja ibu. Nah, kalian tetap duduk di kelompoknya masing-masing. Setelah ini, ibu akan membagi kalian. Ibu akan menukar soal dari kelompok 1 nanti, entah itu kelompok 2 atau kelompok 3 yang akan mendapatkannya. Setelah kalian mendapatkan soal yang ibu bagi, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di soal tersebut. Ada yang ditanyakan? Oke, baik, ibu ulangi ya. Nanti setelah ibu membagikan soal kepada kalian, silahkan kalian menuliskan jawabannya di lembar kertas. Ya, untuk satu kelompok cukup 1 saja. Oke, sudah mendapatkan soal semua? Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang sudah kalian dapatkan. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Baik, silahkan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil dan jawaban dari pertanyaan yang sudah ibu berikan. Silahkan. Baik, selanjutnya dari kelompok 2. Dan yang terakhir untuk kelompok 3, silahkan. Oke, sudah, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan minggu depan, ibu akan memberi tugas kepada kalian semua. Ya, tugasnya secara kelompok ya, sesuai kelompok yang tadi sudah ibu bagi. Silahkan kalian diskusikan mengenai era kemajuan dan era kemunduran Daulah Utsmani. Tugas ini silahkan kalian buat dalam bentuk makalah dan dikumpulkan minggu depan. Ya, tentunya jangan lupa minggu depan kalian juga harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Cukup sekian dari ibu, banyak kesalahan ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. And the last is say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.